Makanya apa yang dilihat oleh para nabi dalam mimpi adalah perintah, atau itu adalah sebuah kenyataan yang akan terjadi, atau itu adalah bentuk perintah dari Allah kepada nabi. Misalkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, misalkan Allah perlihatkan dalam mimpi bahwa beliau menyembelih Ismail. Lalu Nabi Ibrahim pun menyampaikan hal ini kepada Nabi Ismail. Namun itu khusus buat Nabi, karena mimpi manusia biasa itu jelas bukan wahyu. Kenapa? Karena di sini ada keterlibatan setan dalam mimpi-mimpi kita itu pada tiap tahapan gelombang yang tadi sudah disampaikan. Dan jangan lupa ada peranan hipokampus dan amigdala, yang yaitu pusat persepsi dan pusat perasaan emosional di situ. Pusat memori. Jadi seseorang yang menyimpan kemarahan, menyimpan kekesalan, kesedihan, itu tersimpan dalam amigdala dan hipokampus, yang kemudian itu terekspresikan melalui perjalanan mimpinya dalam bentuk sirkuit gelombang theta ataupun di gelombang otak lainnya. Nah, mari kita lihat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya thalathun, mimpi itu ada 3 macam. Haditsun nafsi, yaitu bisikan hati, wa tahwisyus syaitan, atau mimpi yang ditakut-takuti oleh setan, wa busyra minallah, dan bisa juga kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, umumnya mimpi kita itu didominasi oleh bisikan hati. Artinya haditsun nafsi itu bisikan hati di mana pada pusat otak kita, yaitu di amigdala dan hipokampus, menyampaikan seperti narasi atau gambaran dalam bentuk visualisasi kepada kita di tidur kita itu tentang perasaan kita yang tersimpan, biasanya terekspresikan melalui mimpi. Atau kalau tanpa bisikan hati pun, mimpi yang menakutkan itu kata Rasulullah itu adalah mimpi yang waqtawifus syaitan. Nah, kalau mimpi yang baik itu adalah kabar gembira dari Allah. Nah, mimpi yang inilah yang kabar gembira dari Allah, itu mimpi yang benar. Nah, kalau kita lihat perbandingannya adalah akhlak terpujinya Rasul itu adalah merupakan ajaran dan menjadi bagian yang melekat dari sifat kenabian, yaitu akhlak terpuji. Sebagaimana dari Ibnu Abbas dikatakan, innal hajjas salihah wa samtas saluha wal iqtisad. Akhlak terpuji, perangai yang baik dan bersikap sederhana, juz'un min khamsatin wa ishrina juz'an minan nubuwah, adalah 1 dari 25 bagian kenabian. 1/25 dari bagian kenabian. Maksudnya apa? Jadi sifat tadi, akhlak yang terpuji, kemudian perangai yang baik, mengatur emosinya, dan sikap yang sederhana, itu menjadi kelebihan dan keunggulan para nabi. Dan tentu saja karena ini ajaran, maka hal ini bisa dilakukan oleh selain nabi, oleh kita-kita gitu. Karena sebagai suatu bentuk ibadah. Tapi dengan adanya hadis yang tadi bahwa akhlak baik, perangai baik, sifat terpuji adalah 1/25 dari bagian kenabian, kalau kita memiliki itu tidak berarti bahwa kita sudah menjadi nabi atau kita bisa mengaku menjadi nabi. Nah, tentu konyol sekali kalau memahaminya demikian. Sebagaimana juga orang yang mengalami mimpi yang benar, wa busyra minallah, ketika orang bermimpi seperti ini bukan berarti dia memiliki sepersekian sifat kenabian. Tentu salah memahaminya. Tentu bukan begitu maksudnya. Demikian Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslimnya. Ibu-ibu yang berbahagia, sebagaimana tadi yang sudah dikatakan bahwa mimpi dan tidur itu bagaikan 2 sejoli yang tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya, bahwa ketika kita tidur maka kita oleh Allah disebut mengalami kematian kecil. Allah menyampaikan, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi liyaqda ajaluhum musamma, dan kemudian dia bangunkan atau Allah bangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Tsumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu dia Allah memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Quran surat Al-An'am ayat 60. Dalam ayat lain Allah menjelaskan,
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Fayumsikul lati qadha 'alaihil mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Maka dia tahanlah jiwa orang-orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Az-Zumar ayat 42.